wanita haid tadi. Oke. Kira-kira itu kan ada salah satu yang diceraikan, itu nih, nggak boleh itu kan? Nggak boleh. Nah, mak mano yang namanya emosi tadi. Oke, kita emosi. tahu kan dia Iya. kalau apa kerjanya haid tapi tidak. Nah, yang kedua tadi, maksud aku mak mano posisinya itu tadi. Ya haram. Nah, haram. Tidak, yang diceraikan tadi haram. Iya. Kalau tidak tahu mana tadi. Iya itulah kan dalam artiannya. Kapan ada tanya lu kau? Sekarang saya ini. Ngapo ada unsur yang seperti itu? Kita maksudkan tentang bahwa di dalam haid perempuan dia diharamkan untuk tolak. Cobalah pelajari konteksnya dulu. Kan salah satu dari 10 yang diharamkan bagi perempuan haid itu adalah cerai. Ya kan? Yang ditanyakan adalah mak mano kalau kami emosi, mak mano kalau tidak tahu. Ngapa pelajaran ini kita yang pelajari? Ngapa pelajaran ini kaum laki-laki yang mempelajari? Ya bisa kontrol ya. Right. Jadi tujuannya salah satu adalah kita nih mawas diri terus. Jangan sampai kata-kata tolak itu terjadi. Dan kalau pensan terjadi sudah kata urusan haram deh beruso gitu. Orang dia udah haid deh kan dosa. Iya, apalagi dia haid. Sah tolaknya, Pak. Misalnya ucap lagi haid. Sah dong. Salah. Makanya berkata-kata tolak itu, cerai itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan namun dihalalkan. Halal tapi tidak diridhoi gitu. Kan di agama kita tadi itu. Ada yang halal tapi tidak diridhoi. Cerai, Allah kan tidak ridho dengan orang yang bercerai. Tapi halal. Diperbolehkan gitu. Tapi tidak diridhoi. Nah saat dia haid, haram jatuhnya. Haram ini bagi laki-laki, bagi perempuan. Maksudnya apa? Dapat dosa. Kalau memang cerainya baik, itu tidak kata dosa. Ingat, perceraian itu tidak nimbul ke dosa loh. Kita cerai sama bini, itu tidak dosa. Selama memang konteks cerainya tadi sesuai dengan komponen yang ada saat dia sebelum mengucap talak itu. Perempuannya no shoes. Apa arti no shoes? Baju agak ngerambat gitu nih. Karena pertanyaan sepele tadi kan, bukan sepele, kecil pertanyaan itu cuma jadi ngembang. Tapi itulah faedahnya kita belajar fikih tadi. Apa? No shoes. No shoes ini khianat. Tidak pacak jago keperempuanan dia di belakang laki-lakinya. Dia chatting sama lanang lain, dia teleponan sama lanang lain, dia bisa jalan sama lanang lain. Itu no shoes namanya. Bahkan ada aqwalul ulama, ada perkataan ulama yang dikatakan dia tidak pacak jago auratnya pun depan orang lain, yang mana itu tidak kesengajaan pun sudah bisa dikatakan nusyuz, saking ekstrimnya gitu loh. Padahal kalau kita kaji syariat dia ekstrim. Kita cuma tutup auratnya wae kok. Tidak sudah cadar kan di mayoritas Indonesia. Cuma tutup muka, cuma tutup kepala, tutup tangan, tutup kaki, beres. Nah tapi dia keluar rumah ke warung tidak pakai hijabnya dan ini seterusnya, itu sudah bisa dikatakan nusyuz perempuan itu. Dan kedua, apa yang kedua? Dia memang sudah melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah Ta'ala. Zina dan lain sebagainya dan seterusnya. Atau ada hal-hal yang bisa kita pikirkan bahwa ini adalah negatif di masa yang akan datang. Atau di masa jangka panjang dalam proses kekeluargaan atau rumah tangga kita itu. Apa contohnya? Muka aib laki. Terus yang kedua, perempuan ini tidak bisa diatur. Nah, kendak dia dewe. Dan nanti agama mengajarkan kita untuk itu. Tapi kan ini fleksibel untuk di masa jangka yang akan panjang. Nasib anak-anak. Karena pertumbuhan seorang anak itu ada dari bini kan. Ummun itu kan adalah madrasatul ula. Ibu itu kan adalah sekolah pertama untuk anaknya. Bukan bapak. Ibu.
Terus apa yang ketiga? Nggak pacak jago. Nggak pacak jago ini bukan soal aurat, apa segala macam. Nggak pacak dia jago laki. Nggak pacak dia jago laki, dia jago hati, jago kemaluan, jago keinginan, jago hasrat, jago apapun nggak pacak. Sehingga laki tadi itu lebih ngalah, kata-katanya ngalah, nggak lemak dan lain sebagainya, tapi di luar lagi jajan. Untuk apa gitu? Untuk apa kau pertahankan rumah tangga yang cak itu? Nah, oleh karenanya tadi ketika dipelajari dalam fikih, kenapa dalam haid ada sesuatu yang dilarang, ada yang haram, yang diharamkan saat dia haid, yaitu tolak, perceraian. Biar kita nih laki ini sadar terus bahwa tolak itu tidak boleh. Biar lakinya mawas diri terus, kalau jangan sampai terucap hal itu. Yang ditakutkan apa? Dosanya. Bukan perceraiannya, tapi haramnya itu nah. Sementara di masa dia suci, mengucap talak itu tidak kata haramnya. Tidak haram, paham tidak? Tidak dosa. Tidak dosa. Jadi konteks cerai itu halal, tapi tidak diridhoi. Nah, konteks cerai itu halal, tapi tidak diridhoi. Dan dia bisa jadi dosa. Cerai itu bisa jadi kapan? Saat kau ceraikan istrimu dalam keadaan hamil atau dalam keadaan haid. Haram. Maksudnya apa? Ya berdosa terus kita selamanya. Udah ada tebusan, sampai kita balik lagi baru kita ditebus. Paham nggak? Perempuan haid, kita ceraikan. Dosa kan? Dosanya saat pertama kali itu? Tidak. Dosa akan lanjut, continue. Dosa terus gitu, ada dosa terus gitu yang tertanggung. Gara-gara kita ceraikan dalam keadaan haid. Maka Allah tidak demen dan langsung mengharamkan kalau seandainya perempuan dalam haid atau hamil kita ceraikan. Bukan pas ku cerai kau, dosa, dosa ya, sekali. Enggak, dia kan kan terus. Karena apa? Lahir jabir lahir dia taubat sudah diucapkan, ini dikasih lagi, nak kemana lagi sudah? Dia taubatnya mana? Kami minta ampun, oke dengan Allah. Perempuan yang tersakiti saat itu nggak bisa. Terus kalau dia lagi hamil, anaknya nggak bisa. Makanya continue tuh dosanya, cerainya tadi. Kalau seandainya cerainya tidak benar. Kalau cerainya tidak benar, dosa tak? Kalau cerainya benar, dosa tak? Tidak. Kalau cerainya dalam keadaan tidak benar, maka dosa. Yang tidak benar maksudnya apa? Haid atau dalam keadaan bini yang anu. Selama tidak di konteks biko ini, maka cerainya tidak berdosa, halal, tapi tidak diridhoi. Paham nggak kira-kira? Nah, jadi ngapa ada pelajaran itu di fikih? Padahal yang itu kan bagian perempuan. Kok kita yang belajar ya? Ngapa kita yang lanang dengar kajiannya? Mesti kan perempuan tuh. Tapi walaupun mereka belajar juga, mesti cukup di mereka. Ngapa kita nak mikir haid gitu? Ngapa kita nak mikirkan haidnya? Ngapa nak kita belajar haidnya untuk laki-laki? Biar kita mau sendiri terus, jangan sampai terucap. Biar kita mau sendiri terus, jangan sampai ini terjadi. Itu fungsinya. Padahal kalau nak cukup, ya haid, kau pelajarilah dewe. Yang kedua, ngapa itu diucapkan untuk kita? Ngapa itu kita pelajari? Bagian perempuan itu, biar kita bisa jadi imam. Kita ini ngajari. Seumpama dia tidak sempat untuk belajar dengan keterbatasan waktu, dia ngurus anak, masak, nyapu, beringkes, kita yang ngajari. Kita yang benar-benar jadi pemimpin. Kita yang benar-benar jadi imam. Kita yang memang benar-benar ngajari dia dalam urusan syariat. Itu tujuannya. Di fikih perempuan ya ada jelas itu pasti. Cuman kan mereka sempat tidak untuk ngaji keluar. Mereka sempat tidak untuk belajar keluar. Tidak sempat kan. Anak banyak. Nah, gawe tidak sudah-sudah. Belum balik lagi ke jam 5 dan seterusnya nak ngagui laki pula. Nah, ya kan? Paham nggak? Nah, oke. Jadi ngapa tolak tadi diharamkan? Biar kita ini mawas diri terus. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah terjadi, dia continue. Lanjut ya. Kalau nasib baik, balik. Ya. Kalau ada nasib, situ. Ya kan? Alhamdulillah. Ada tanya lagi? Selanjutnya tadi Apa tuh? Apa itu? Pada saat haid itu kan tak boleh bersenang-senang di antara pusar dan leher. Oke, ya selesai. Tidak boleh Bersenang-senang di antara pusar dan leher. nah. Tapi
kan mohon maaf, wanita itu kan terkadang ada yang nggak ada berurutan, misalnya seminggu haidnya, ada hilang ya, atau tanda-tanda cak darah, berhubungan, tahu-tahu besok pagi kejiwaan, mak mana itu kan? Iya, jadi cak ini, saat kita tuh berhubungan, minimal kita ngecek dulu. Iya, oke. Bertanya. Kalau ternyata besoknya darah, ya sudah, ada urusan yang semalamnya. Oh, mungkin itu ya. Iya, yang penting sebelum berhubungan kita tanya. Oh, mah dah, halangan dah. Makanya dianjurkan kan sebelum itu kita saling membersih dulu, bersih diri. Bukan balik ke rumah langsung lancet-lancet. Main gaspol-gaspolan, enggak bos, jangan itu konsepnya. Ya balik ke rumah tuh cuci dulu, ngencing dulu. Gitu. Makanya pas dia sampai nyuci, sampai ngencing, sampai apa segala macam bersihin, dia kan tahu tuh. Nah, dia kan tahu sekedar untuk membersihkan. Oh, Kak, ada darah nih caknya. Sudah ada usah dulu, Beh. Selesai urusan. Yang luas jangan disenggol-senggol, jangan dikucak-kucak. Tidak boleh haram. Nah, kalau haram ini dosa. Nah, dosa ini dosa yang nak kita tanggung memang imannya. Tidak ngerugi ke orang lain ini. Dosa ini tidak ngerugi ke orang lain. Memang gitu. Jadi ini ujian iman yang namanya. Bacalah ya. Iya, bacalah ini ujian iman. Awak tak puasa, tak kata ngerugi ke orang lain. Awak tak sholat juga tak rugi orang lain. Guru tak rugi, yang ngajari tak rugi, bapak tak rugi, mak tak rugi, kata yang rugi kan? Kalau kita tak sholat, kalau kita tak puasa, kan diri dewe itu tuh. Makanya kewajiban 5 ikut itu untuk diri kita dewek galau. Cuma sikok yang berhubungan dengan uang. Apa zakat? Dan itu pun kalau kita ecek-ecek nyimpen apa segala macam, enggak juga tak tahu kalau kita punya harta. Masih ujian dewek kita. Jadi 5 kewajiban dalam syariat untuk diri kita dewek galau. Bukan untuk orang lain. Jadi kalaupun melakukan kelima syariat ini, 5 kewajiban ini, atau 4 kewajiban dan satunya syahadat yang udah kita gawi ke lagi, maksudnya 4 ikut ini, sholat, zakat, puasa, haji. Ya kalau bacain jangan karena wong. Jangan karena wong. Jangan oleh wong. Jangan terinspirasi atau termotivasi gara-gara wong. Memang nak dindewe. Toh kita juga berdosa kalau tidak melakukan itu, tanggung jawab kita dewe, bukan untuk wong lain. Wong lain tidak boleh dusun, ingat itu. Tidak boleh didusun, kita. Jadi dilakukan, tidak dilakukan, yuk itu urusan kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada urusan si ada semayang, bodoh amat. Urusan diri. Urusan masing-masing. Jadi ngapa kita ngejas si ada sholat ini tidak sholat, bodoh amat. Serahlah. Toh kita juga yang diharamkan untuk diri kita dewek secara pribadi, kita juga belum tentu pacak nanggung, pacak nahan ya. Contohnya itu yang sepele nih, istimta nih, bersenang-senang di antara pusat dan dengkul. Ada tahu juga orang sedikit ini nih. Di kamar juga, gelap juga. Nah, itu lah. Jadi fikih itu sebenarnya tauhid. Di dalam fikih itu ada tauhid. Tauhid itu kan untuk lebih mempercayai. Tauhid kan untuk mempertebal iman. Wah, aku ini benar-benar dijenguk kau nah ya Allah. Aku ini benar-benar kau awasi. Jadi kita udah ngaji zikir nih. Kita udah ngaji torekat, tidak ngaji makrifat, tidak ngaji hakikat, tidak ngaji tauhid ini. Ngaji fikih. Tapi di situ ada tauhid. Makanya agak bingung gitu dengan uang-uang yang dia mengatakan bahwa fikih itu ada pelajaran yang mudah. Pelajaran yang sudahlah saharam, halal, dah ada itu. Kalau didalami, diresapi di fikih itu tauhid yang sejati ya. Di dalam fikih itu ada ma'rifat yang paling sejati. Di dalam fikih itu ada hakikat yang paling sejati. Di fikih itu ada tauhid yang paling hebat. Ada iman yang paling tebal. Kalau galak ngikutinya. Contoh nih yang paling mudah. Sunnah di dalam ibadah. Sunnah juga kan kata-katanya. Sunnah juga. Padahal ayatnya kayak itu bunyinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau pengen dapat cintanya aku, ikuti aku kata Nabi. Kalau pengen dapat cintanya Allah tuh ikuti aku. Berarti dengan mempraktikkan cara ngikut itu kan ada kesempurnaan. Nah kesempurnaannya tadi hasilnya adalah cinta Allah gitu. Dan orang tahu sunnah, ya tidak sunnah itu dari mana? Fikih.
Berarti kalau di jalan ini, yang diresap ini, yang diduduk ini, yang dipelajari dengan seksama, dengan hati yang tulus, ikhlas, tenang, bahagia, dapat galau-galaunya secara tidak langsung. Tapi dikaji, namanya sebutnya kajian. Kan semua belajar. Haram, halal, itu tidak boleh, ini boleh. Sudah aja itu baik. Tidak dapat apa-apa. Cuman mau semakin dalam, itu yang akan didapat. Oh ternyata dalam fikih ada tauhid, dalam fikih ada ma'rifat, dalam fikih ada tarekat, dalam fikih ada hakikat, dalam fikih juga ada iman. Kan galau-galaunya akan zong ketika fikihnya tidak beres. Simple kan? Dimikoi akan zong kalau fikihnya tidak beres. Ngapa macam itu? Ya untuk apa kau ngomong kau bertauhid tapi kau tak sholat? Dasarnya. Ngapa kau ngomong berhakikat kalau tidak tahu pelajaran yang benarnya? Inilah pelajaran benarnya untuk ujian itu. Makanya telapak kita ini ini bentuknya. Jarinya ini. Telapak kita ini bentuknya kayak ini fikih nih. Tapi dari fikih ada iman, ada tauhid, ada hakikat, ada ma'rifat, ada thariqat. Selesai. Kalau diciptakan oleh bentuknya jari kalau malah lebih hebat. Mesti. Jarinya panjang-panjang, malah lebih kuat untuk nyengkem. Betul? Kita nyengkem sesuatu kan terbatas gara-gara jari cuma ini. Betul? Jadi ini fikih nih. Ini fikih. Ini terus. Aman kan? Kalau di dalam ini dikaji, benar-benar kan ya, duduk per huruf kita tahu, per pasal, per bab juga kita tahu. Walaupun tidak saya hebat uang, tidak apa-apa, minimal kita dapat. Nah itu tujuannya. Jadi bukan sekedar ngaji yang maksud aku tuh tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, zong salah itu. Justru pikir mendekatkan orang dengan Allah. Justru pikir dekat ke orang dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Oke? Wallahu a'lam bishawab.